aktualnya berapa, overhead yang dibebankan berapa. Nah, yang dibebankan kan 13.200, sudah nggak ada lagi, cuma itu aja. Jadi itu kita debit 13.200. Kreditnya biaya overhead aktual 15.445. Nah, nanti selisihnya baru jadi selisih overhead. Bisa selisih overhead kurang dibebankan. Nanti berarti di sini masuk ke debit. Jadi selisihnya nanti bisa di debit, bisa di kredit. Itu teman-teman. 5C ini disebut menutup biaya overhead dibebankan dan selisih ke overhead aktual. Itu. Nah, sekarang transaksi pada tanggal 6. Barang jadi 74 dan barang jadi 75 pada barang dalam proses 74 dan barang dalam proses 75. Ini ada di transaksi yang F. Ya. Barang jadinya nambah berarti di debit, sedangkan barang dalam prosesnya berkurang berarti di kredit. Seperti itu. Sedangkan tanggal 7A biaya produksi terjual untuk 74 adalah 5254 dan barang jadi 5254. Ini pada saat mencatat penyerahan ke pelanggan. Kan tadi yang diserahkan ke pelanggan hanya yang 74, meskipun yang sudah selesai diproduksi adalah 74 dan 75, tapi yang diserahkan cuma yang 74. Nah, untuk mencatatnya yang pertama penyerahan. Untuk penyerahan biaya produksi yang terjual pada barang jadi. Kan barang jadinya berkurang, berarti dia menjadi di kredit. Debitnya apa? Biaya produk terjual. Itu. Terus karena dia masih utang, maka piutang usahanya nambah alias di debit pada pendapatan penjualan di kredit, yaitu 7860. Gitu. Untuk angka-angkanya semuanya ada di ilustrasi transaksi. Jadi teman-teman di sini lebih ke memahami alurnya, apa dulu, kira-kira mana yang bertambah, mana yang berkurang dari pemesanan sampai barangnya terjual. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Ini ya. Di sini ini adalah transaksinya. Sama dengan yang ada di buku teman-teman. Harus Mbak, karena kan nanti misalnya kalau beda nanti bisa beda nama akun. Atau kalau biar mudah disingkat nggak apa-apa, misalnya BDP, biaya dalam proses, atau biaya overhead aktual BOA. Gitu. Nggak ditulis panjang nggak apa-apa, tapi namanya harus sama. Gitu. Kan kalau misalnya di komputer, kalau namanya beda ya nggak ketemu, nggak bisa dimasukkan kalau terkomputer gitu. Gitu, jadinya harus diperhatikan. Oke. Nah, setelah itu tadi kita bikin jurnal umumnya. Ini adalah tabel 3.4 pencatatan komponen biaya ke job 74. Job 74 ini tadi kan yang sudah diserahkan kepada pelanggan. Ini bisa kita masukkan di sini. Butuh, ini nama perusahaannya. Terus direct material ini bahan baku langsung, butuhnya apa saja, biayanya berapa. Terus direct labor ini tenaga kerja langsung, butuhnya berapa, terus berapa banyak, gitu-gitu.
3A utang gaji, Mbak. Istilahnya di sini utang gaji. Gaji dan utang yang debit itu bebannya, beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah pada 3C, utangnya dibayar dengan kas. Gitu. Ada pendapat dari Mbak Siti? Oke. Ada pendapat dari yang lain? Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita sudah cari tahu semuanya, sudah dihitung-hitung, kita bisa bikin ringkasan biaya produksi pesanan. Contohnya seperti ini. Komponennya apa saja? Kolom komponen ini shred. Terus jobnya apa aja? Job pesanan ini 74, 75 dan 76. Bahan baku langsung tadi kan diketahui shred. Tenaga kerja, terus overhead dibebankan. Ingat yang masuk di sini adalah overhead dibebankan. Terus sediaan akhir BDP, di 74 dan 75 sama dengan 0. Loh, kenapa kok 0? Karena sudah selesai, sudah selesai dikerjakan. 75 dan 74 sudah selesai, sudah keluar dari BDP. Oleh karena itu sediaan akhirnya 0. Tapi yang 76 dia belum selesai dikerjakan. Dia masih ada di barang dalam proses. Oleh karena itu sediaan akhirnya adalah totalnya ini 9.020.000. Barang jadi ya ini besarnya ini 74 dan 75. Nah, totalnya tinggal ditotal aja secara horizontal. Tuh. Oke. Dari ringkasan biaya ada yang ditanyakan? Masih oke ya. Mana yang sudah diselesaikan, mana yang belum, nanti berpengaruh pada sediaan akhir di BDP. Nah, ini ada juga di halaman 3.16 bawah itu ada aliran biaya. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Ini sama aja seperti yang ada di modul, ada yang ada di buku teman-teman. Saya cuma kasih warna aja biar seru. Contohnya seperti ini. Yang bahan baku yang dikredit, dia masuk di gini dulu. Ada bahan baku, ada gaji dan upah, ada overhead dibebankan, ada overhead aktual. Yang dipakai berarti kan mengurangi semua itu, mengurangi keempatnya. Kalau dipakai berarti dikredit. Kalau dipakai berarti dia masuk ke barang dalam proses atau BDP. Jadi kreditnya bahan baku, debitnya dalam proses. Contohnya tadi kan saat kita menggunakan bahan baku di tanggal